Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Nusoleha dengan NIM 2201050028. Di sini saya akan menjelaskan hasil mind map saya yang telah dibuat yang berkaitan dengan artikel yang berjudul Generasi Z dan Tingkat Spiritualitas yang Rendah dengan narasumber Profesor Dr. Abdul Muti. Jadi saya setuju dengan artikel yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Muti, dan di sini ada 5 subtema atau 5 subtopik yang saya ambil. Ada 6 subtopik yang saya ambil untuk mendukung argumen saya. Yang pertama yaitu apa itu generasi Z. Yang kedua, alasan kenapa generasi Z memiliki tingkat spiritualitas yang rendah. Yang ketiga, ciri-ciri generasi Z dalam relasi sosial. Yang keempat, ciri-ciri dan tantangan generasi Z di era digital. Dan yang terakhir, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang pertama yaitu apa itu generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang muncul setelah generasi milenial. Nah, generasi ini dimana anak-anaknya lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan alasan kenapa Gen Z memiliki tingkat spiritualitas yang rendah. Karena makna agama Islam bagi kehidupan mereka bukanlah suatu hal yang diperlukan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di era digital ini generasi Gen Z hidupnya lebih mudah, lebih modern dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan untuk contoh di kehidupan sehari-harinya, apabila kita mendapatkan suatu masalah atau suatu tantangan di dalam hidup, maka cara atau jalan terbaiknya itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini berarti membuktikan bahwa keimanan dan ketakwaan kita mempunyai tingkat yang tinggi. Nah, akan tetapi generasi Z ini ketika mereka memiliki suatu masalah atau suatu tantangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bukannya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka mempunyai cara tersendiri. Salah satunya yaitu mereka mendengarkan musik dibandingkan mendengarkan sholawat atau lantunan ayat Al-Quran. Dan selain mendengarkan musik, mereka juga menonton drama dan bahkan mereka menyendiri dan melamun hal yang tidak penting. Nah, begitu. Jadi sebenarnya generasi Z ini yang berpendapat atau berpandangan bahwa makna agama Islam bagi kehidupan mereka tidak begitu diperlukan, itu sebenarnya salah. Dikarenakan segala sesuatu kehidupan, segala sesuatu yang terjadi pada kita di dunia ini itu pasti ada hubungannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu menunjukkan tingkat spiritualitas kita apakah rendah atau tingginya, begitu. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri Gen Z dalam relasi sosial. Ciri-cirinya sekarang sudah banyak ya terjadi di sekitaran kita, yaitu memiliki pergaulan yang melewati batas. Memiliki pergaulan yang melewati batas. Contohnya di artikel tersebut katanya menjelaskan generasi Z kebanyakan ketika mereka menikah, mereka tidak ingin mempunyai anak dan bahkan mereka tidak ingin menikah. Nah, hal itu bisa terjadi kenapa? Karena yang dipikirkan oleh generasi Z ini, mereka hanya ingin mudah, hanya ingin hidup mudah, hidup tanpa ada beban sama sekali, maka mereka menghindari hal-hal itu dan muncullah hal negatif, yaitu seperti hubungan seks bebas, hubungan sesama jenis seperti gay dan lesbi. Nah, muncullah hal-hal negatif kan. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri dan tantangan Gen Z di era digital. Ada 3. Yang pertama, merasa kesepian. Yang kedua itu mereka sulit untuk konsentrasi secara konsentrasi lama. Dan yang ketiga, mereka belum bisa
menyeleksi sumber informasi agama yang benar dan yang tidak benar. Yang pertama tadi, merasa kesepian. Nah, generasi Z ini mereka kenapa merasa kesepian? Karena di setiap harinya mereka kebanyakan menghabiskan waktu dengan gadget, dengan scroll media sosial. Nah, hal ini membuat mereka kekurangan interaksi, komunikasi secara langsung dengan orang-orang sekitar. Dan yang kedua, tadi membuat konsentrasinya tidak bisa lama. Kenapa? Ketika mereka scroll medsos, ketika mereka menghabiskan waktunya dengan gadget, dengan menonton video yang lucu dengan durasi pendek, nah ini bisa mempengaruhi ke kebiasaan mereka sehari-hari. Seperti ketika mereka menonton video yang mempunyai edukasi tentang pendidikan yang berdurasi panjang, mereka akan merasa jenuh karena mereka kebiasaan menonton durasi-durasi pendek gitu. Dan ketika mereka juga di kelas mendengarkan pembelajaran, atau misalkan ketika mereka menangkap suatu pembelajaran di kelas, mereka kurang fokus. Karena apa? Karena mereka merasa jenuh dengan apa yang didengar di kelas itu secara lama, karena kebiasaan buruknya yang selalu menonton video-video pendek, video-video lucu, dan bahkan gosip-gosip. Nah, itu mempengaruhi di kehidupan sehari-hari juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu generasi Gen Z belum bisa menyeleksi sumber informasi keagamaan yang baik dan yang tidak baik. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti kita mau mencari informasi tentang keagamaan Islam di Google. Nah, otomatis di sana banyak sekali muncul sumber-sumber dari Google kan. Nah, dari situ pasti ada salah satunya sumber informasi keagamaan yang tidak benar. Nah, generasi Z ini mereka tidak meneliti, tidak mencermati isi sumber tersebut apakah benar atau tidaknya. Dan yang kesalahan paling terbesar generasi Z ini karena mereka kurang atau ketidaktahuannya terhadap ilmu agama, maka terjadilah kurangnya pemahaman tentang ilmu keagamaan, begitu di poin ketiga. Jadi antara poin tadi apa itu generasi Z, terus tadi kenapa alasannya, dan ada ciri-ciri bahkan tantangannya, itu saling berkaitan antara poin 1, 2, 3, dan 4. Dan sekarang yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang surat Al-Quran dan hadis yang relevan mengenai pembahasan ini. Saya mengambil satu ayat dan satu surat, satu ayat dan satu surat. Yang pertama suratnya itu surat Al-Muzadalah ayat 11. Dan hadisnya saya mengambil dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Isinya yaitu yang pertama surat Al-Muzadalah ayat 11, artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua isi dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kenapa saya mengambil ayat Al-Quran dan hadis tersebut? Karena kita sebagai muslim, sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, dengan cara menuntut ilmu itu kita punya batasan tersendiri. Kita punya batasan, oh kita harus melakukan hal positif sampai sini, kita nggak boleh kelewatan batas gitu. Dan dengan cara kita menuntut ilmu juga untuk meningkatkan value kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, khususnya meningkatkan spiritualitas kita menjadi lebih tinggi, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.